Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dulur semua? Kali ini saya akan bereksperimen ya dulur ya. Bereksperimen yang mungkin tidak masuk akal ya dulur ya. Ini saya menggunakan dioda. Ntar dulur, kok kamera saya nggak bisa fokus ya. Ntar saya menggunakan sebuah dioda untuk sensor panas ya dulur ya. Jadi menggunakan satu buah dioda untuk sensor panas. Untuk skemanya seperti ini dulur. Jadi dioda IN4007 ini saya gunakan untuk sensor, mendeteksi sensor panas ya dulur ya. Dan untuk outputnya nanti sementara saya memakai dua buah lampu ya dulur ya, karena nanti kedepannya ini akan saya taruh di power ombro saya dulur untuk mendeteksi panas dari heatsink ya dulur ya. Sebelumnya akan saya pasang dulu dulur, akan saya rakit dulu untuk rangkaiannya seperti yang di skema. Kok kamera saya nggak bisa autofocus ya lur ya? Kenapa ini? Diodanya dipasang secara forward ya dulur ya. Sebelumnya maaf dulur, karena tetangga baru cek sound ya lur ya. Ya sekalian buat ini dulur, buat back song ya lur ya. Tidak ada saya skip sama sekali dulur, jadi saya rakit dari 0 sampai selesai. Jangan di skip ya dulur ya, dan tetap simak videonya agar tidak ada kesalahpahaman. Seperti itu dulur. Dioda ini kenapa bisa dipakai untuk sensor panas dulur? Karena begini dulur, ini saya jelaskan secara singkat saja ya lur ya. Dioda ataupun transistor itu kan sebuah silikon ya dulur ya. Dia mempunyai tegangan kerja. Tegangan kerjanya yaitu 0,7. Kalau dioda ini diberi tegangan di atas 0,7, maka dioda ini saturasi atau on. Kalau dikasih tegangan di bawah 0 volt, maka dioda ini cut off atau off, mati ya dulur ya. Tapi ada range antara 0 sampai 0,7, yaitu namanya mode breakdown dulur. Jadi kita memanfaatkan mode breakdown itu antara 0 sampai 0,7. Nah, dengan tegangan yang sekecil itu dari 0 sampai 0,7 itu apabila dioda itu dipanaskan, maka tegangan itu turun dari 0,7 turun. Nah, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan tegangan sekecil itu? Dengan cara kita kuatkan dengan penguatan amplifier seperti itu dulur. Jadi di tegangan 0,7 itu saya kuatkan 11 kali dulur. Jadi output dari op-amp nanti akan keluar 7,7 volt. Nah, dari tegangan 7,7 volt itu kan nanti bisa kita atur, bisa kita olah dengan bantuan tegangan referensi dulur. Jadi dengan tegangan referensi itu nanti kita bisa memanfaatkan harus outputnya itu bagaimana, nyala di saat apa ataupun mati di saat apa. Nah, nanti bisa kita manfaatkan dengan tegangan referensi itu. Di sini saya tegangan referensi menggunakan sebuah potensio dari dulur ya. Nanti akan saya jelaskan. Kalau misal masih ada yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya buatkan video khusus untuk pembahasannya ya dulur ya. Saya akan fokus dulu membuat ini dulur,
Jadi saya ini menggunakan ini dulur, sebelumnya menggunakan IC LM324 ya lur ya. Di IC LM324 itu kan ada 4 gerbang. Ini saya menggunakan dua buah. Dan untuk resistor itu kan sama dioda saya sambung ke pin 4 ya dulur ya, karena pin 4 itu tegangan positifnya. Untuk pin 3 nya saya sambung ke tengah-tengah antara resistor dan dioda dulur. Ini untuk groundingnya, pokoknya buat aja sama persis seperti skema itu dulur, pasti bakal nyala. Dengan catatan referensinya harus benar. Sebelumnya kita harus tahu dulu dulur, bagaimana cara kerja op-amp, operation amplifier. Op-amp itu kan mempunyai 2 buah pin input ya dulur ya, pin input positif dan pin input negatif. Syaratnya kalau masukan di pin positif atau non inverting itu lebih besar daripada masukan di pin negatif, maka outputnya itu akan VCC ya dulur ya, akan plus. Begitu juga sebaliknya, kalau misal masukan negatif itu lebih besar daripada masukan positif, maka outputnya akan minus 0. Seperti itu ya dulur ya. Nah, di sini setelah dari penguatan, maaf dulur, ini pin 5 dan ini pin 6 ya dulur ya. Setelah penguatan kan saya masukkan ke op-amp yang kedua itu dulur, saya masukkan ke input positif. Nah, jadi input yang negatif itu akan saya setting di bawahnya, di bawah tegangannya dulur, dengan tujuan saat saya panaskan si dioda itu tegangannya akan turun. Saat turun di bawah tegangan referensi, maka op-amp itu akan bekerja. Seperti itu dulur kurang lebihnya. Nanti kalau misal masih ada yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar, dan saya akan buatkan video untuk mengupas tuntas bagaimana cara kerja sebuah rangkaian ini. Seperti itu dulur. Ini sudah mau selesai dulur, dan nanti akan saya coba. Ini untuk referensinya ya dulur ya, saya taruh di pin nomor 6. Oke, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan share ya dulur ya. Ini untuk lampu outputnya. Oh ya dulur, di sini kan saya menggunakan tegangan CT ya dulur ya. Jadi output op-amp itu bukan VCC sama 0 dulur, tapi outputnya itu plus VCC sama min VCC dulur. Jadi kalau tegangan input saya 15 volt plus minus 15 volt, ya berarti nanti output di op-amp nya itu ada yang plus 15 dan min 15. Makanya itu di skema lampunya yang satu saya balik dulur. Seperti itu dulur. Saya harap dulur semua paham dan bisa mengerti ya lur ya. Ini untuk tegangan ground ya, untuk ground maksud saya dulur, bukan tegangan, ground. Ini untuk ground. Dan akan saya sambung dulu untuk tegangan positif dan tegangan negatifnya dulur. Ini untuk plus 15 nya di pin nomor 4. Kalau LM324 ya lur ya. Kalau misal dulur pakai dual op-amp 4558 atau 072, itu pin positifnya di kaki 8 dulur.
Kalau LM324 pin positifnya di kaki 4 dan pin negatifnya di kaki 11. Ini untuk groundingnya. Oke dulur, ini sudah selesai dan akan saya set dulu ya dulur ya. Akan saya cek dulu untuk masing-masing tegangan referensi dan tegangan outnya, saya pastikan dulu dulur. Seperti ini ya dulur ya. Jadi cara kerjanya seperti ini dulur. Tegangan di sini itu sebesar 0,7 volt dulur. 0,7 volt. Nah, di op-amp yang pertama itu, sebelumnya yang ini dulur, ini untuk referensi ya dulur ya. Ini untuk tegangan referensi. Ini saya menggunakan 100K agar settingannya gampang nih dulur ya. Seperti itu dulur. Di op-amp yang pertama itu saya kuatkan 11 kali, dan di op-amp kedua itu untuk komparator dulur. Komparator itu pembanding ya dulur ya. Jadi untuk membandingkan input positif dan input negatif agar outputnya nanti sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu dulur. Kalau misal dulur semua pusing dengan penjelasan saya, karena saya menjelaskan belepotan ya lur ya, nanti saya buatkan video tersendiri kali ya dulur ya, agar dulur semua paham. Maaf ya dulur ya, ini diganggu bocil dulur saya, jadi kameranya tidak bisa anteng. Akan saya nyalakan dulu dulur. Oke, sudah nyala ya lur ya. Dan akan saya cek untuk tegangan inputnya dulu. Itu lampu hijau sudah nyala ya dulur ya. Saya cek untuk tegangan inputnya dulu. Tegangan input minus ada minus 15, dan tegangan plusnya ada plus 14 ya dulur ya. Ada plus 14. Ini untuk tegangan dari diodanya 0,7, dan ini tegangan referensinya 5,8 dulur. Oke, akan langsung coba saya panasin untuk diodanya dulur. Itu nyala lampu hijau ya dulur ya. Akan saya panasin dengan solder. Ini seperti ini dulur cara pengecekannya. Butuh proses ya dulur ya, karena penurunan tegangannya itu lumayan lambat. Ini kalau di tester pakai AVO, di bagian ini udah mati ya lur ya, lampu hijaunya, yang menyala lampu merah. Ntar dulur, flashnya akan saya matiin dulu biar kelihatan. Flashnya akan saya matiin dulu, bentar dulur. Nah seperti ini. Nah ini kan yang nyala lampu hijau ya lur ya. Sekarang akan saya panasin untuk diodanya. Dan yang menyala lampu merah ya lur ya. Sudah mau bergantian, saya lepas yang menyala lampu hijau lagi dulur. Saya panasin lagi. Jadi ini kalau diodanya itu kena panas terus ya, lampu yang menyala akan lampu merah terus dulur. Protek seperti itu ya dulur ya. Jadi nanti kedepannya ini akan saya gunakan untuk sensor panas heatsink final, transistor final ya dulur ya, di power ombro saya dulur.
Oke, mungkin cukup sekian ya dulur ya dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dulur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya dulur ya. Kalau misal mau ada tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Salam Umbro Mania dulur.